Halo semuanya, selamat datang di Sampai Aja Channel. Nah, sebelum masuk preview ke-14 drama Big Mouth, saya mengucapkan selamat buat para detektif dadakan dalam mengungkap siapakah Big Mouth yang sesungguhnya. Untuk yang memprediksi Big Mouth adalah organisasi, Anda benar. Dan yang memprediksi Jerry ada hubungannya dengan Big Mouth, Anda benar juga, karena Jerry memang baru bergabung dengan organisasi Big Mouth. Dan untuk gerak-gerik Sontae yang mencurigakan dan terlihat jahat pada preview episode 13, Anda benar juga. Jadi Sontae itu merupakan salah satu anggota tertinggi Big Mouth. Dan Sontae bisa menjadi jahat jika ada salah satu anggota atau seseorang yang berani menentang atau mengkhianati ketua Big Mouth. Bahkan, Sontae tak segan untuk membunuhnya. Dan yang memprediksi Northpark adalah Big Mouth, Anda benar juga, karena memang Northpark adalah Big Mouth yang sesungguhnya sebelum dia tewas karena ledakan. Dan ledakan yang menyebabkan Northpark tewas itu karena ulah Choi Do-ha, Anda benar juga. Dan yang memprediksi Chang-ho sebagai Big Mouth, Anda juga benar, karena setelah tewasnya Northpark karena ledakan tersebut, maka Chang-ho menjadi penerus Big Mouth. Dan yang memprediksi dua anak kecil dalam foto yang diperlihatkan pada preview episode 13 memanglah Choi Do-ha dan temannya, atau lebih tepatnya adalah Choi Do-ha asli dan Choi Do-ha palsu. Dan mereka memang berteman sejak kecil. Tidak sia-sia kita yang awalnya hanya sekedar penonton dan berubah menjadi detektif dadakan dengan banyak prediksi, akhirnya membuahkan hasil dalam pencarian mencari identitas Big Mouth yang sesungguhnya selama 13 episode. Dan pada episode 13 ini kita menjadi tahu alasan Northpark mendirikan organisasi Big Mouth. Tujuannya yaitu untuk balas dendam atas kematian putrinya dan mengungkap makalah Profesor Seo. Meskipun banyak rintangan yang harus dilalui, mereka tak segan untuk melanggar hukum demi mencapai tujuan tersebut dan memperoleh keadilan. Karena hukum dan keadilan di kota Gojeon bagaikan mengambil bunga di tepi jurang. Dan karena keberadaan Big Mouth sudah diketahui seluruh orang termasuk para penonton, maka Northpark memilih Chang-ho untuk menjadi Big Mouth selanjutnya. Northpark tidak melihat dari bakatnya, melainkan sudah mengetahui kemampuan Chang-ho yang melampaui dirinya sebagai pimpinan Big Mouth. Oleh sebab itu, Chang-ho dipilih untuk menjadi pimpinan Big Mouth setelah Northpark meninggal, untuk melanjutkan balas dendam terhadap forum NR. Putri Northpark adalah seorang reporter lepas bernama No Sojin. Sojin menghilang dan 3 tahun kemudian ditemukan dalam bentuk kerangka. Di dalam catatan yang ada di tubuhnya, catatan tersebut ada tulisan Seo Jae-yong dan makalah. Sojin ini menghilang saat meliput berita untuk mengupas forum NR. Dari cerita tersebut, Chang-ho memerintahkan kepada Sontae dan anggotanya untuk menyelidiki apapun yang berhubungan dengan Ketua Kang, termasuk implan gigi Ketua Kang. Karena Chang-ho akan melanjutkan balas dendam Northpark, yang artinya Chang-ho menerima tawaran untuk menjadi penerus pimpinan Big Mouth. Mengenai emas di gunung pendakian, ternyata Park Yong-hap menyadap HP Gong Ji-hoon. Sedangkan emas yang disimpan di bawah tanah yang merupakan milik Gong Ji-hoon itu memang uang yang disembunyikan oleh Big Mouth, namun hilang karena diambil oleh seseorang, yaitu Choi Do-ha. Sebenarnya Big Mouth menggunakan Peter Hong untuk menemukan Sojin, namun tiba-tiba Peter Hong menyerahkan diri. Jadi mau tidak mau Big Mouth harus membunuh Peter Hong untuk menutup mulutnya. Sebenarnya Big Mouth akan menginterogasi Seo Jae-yong di hari itu, namun keduluan tewas dibunuh oleh trio VIP. Makanya Big Mouth juga ingin mengungkap kematian Profesor Seo, karena itu pasti ada hubungannya dengan makalah.
Mengetahui Big Mouse meninggal, Pak Gong segera ingin memberitahu Ketua Kang agar mendapatkan tambahan saham untuk bisnis medianya. Namun sayang sekali, lagi-lagi didahului oleh wali kota Choi Do-ha. Meskipun yang menangkap Big Mouse lewat perantara Pak Gong, namun yang mendapatkan hasilnya malah Choi Do-ha. Sungguh kurang beruntung sekali Pak Gong ini. Setelah tewasnya Nopak akibat ledakan yang dibuat oleh Choi Do-ha menyusun rencana, yaitu menyuruh seseorang untuk membunuh Chang Ho karena Pak Chang Ho mengetahui rahasia besar Choi Do-ha dan itu bisa membahayakan Choi Do-ha yang sedang dekat dengan Pak Ketua Kang. Dan si unggas air ini adalah orang suruhannya. Mungkin orang ini yang merekomendasikan Pak Chang Ho kepada Choi Do-ha. Namun rencana tersebut gagal. Malah orang suruhan Choi Do-ha yaitu unggas air meninggal bunuh diri. Padahal itu dibunuh oleh anggota Big Mouse. Dr. Hyun yang mengalami kecelakaan yang terseret dalam kasus Big Mouse akhirnya memutuskan untuk meneruskan bisnis Ketua Kang dengan mengambil alih tanggung jawab lab rahasia di rumah sakit Bucheon. Dr. Hyun pun kaget dengan apa yang diteliti di lab tersebut, di mana dokumen penelitian tersebut mengenai kebocoran bahan kimia beracun, yang mana itu merupakan efek samping dari NF9 yang diciptakan oleh Ketua Kang. Produk tersebut sudah melebihi ambang batasnya, sehingga sudah banyak memakan korban dan akan terus memakan korban. Sehingga Dr. Hyun meminta Ketua Kang untuk merelakan bisnis tersebut. Namun Ketua Kang dengan tegas menolaknya. Sebenarnya hal itu juga sudah diperingatkan oleh Direktur Lab NK Chemical yaitu Cho Hae-so, supaya Ketua Kang menghentikan penelitian tersebut karena banyak memakan korban dan tidak ada keuntungan bagi negara dan rakyat. Namun Ketua Kang bersikukuh untuk terus mengembangkan NF9, sehingga Cho Hae-so memutuskan untuk mengundurkan diri dari NK Chemical sejak saat itu. Dan Cho Hae-so tewas akibat ledakan di mobil yang merupakan ulah Ketua Kang. Dan cucu Cho Hae-so melihat kakeknya tewas akibat ledakan tersebut dengan mata kepalanya sendiri. Namun media memberitakan bahwa Cho Hae-so Direktur Lab NK Chemical bunuh diri, sehingga Miho menyelidiki latar belakang Cho Hae-so. Tidak ada keluarga yang tersisa. Anaknya bunuh diri di dalam penjara karena ditangkap membuang limbah. Menantunya pergi ke Amerika, sedangkan cucunya Cho Hae-so yaitu Cho Soo-hyun tenggelam di sungai 30 tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah saudara ipar di panti jompo. Ipar Cho Hae-so ini memiliki cucu yang ternyata cucunya juga tenggelam bersama cucunya Cho Hae-so. Namanya adalah Do-ha. Jadi wali kota menggunakan identitas Do-ha yang telah meninggal untuk membalas dendam atas kematian kakeknya. Oleh sebab itu wali kota menjadi wali dari kakek tua ini di panti jompo. Setelah insiden penyerangan di kolam renang, Choi Do-ha mengumumkan tidak akan mencalonkan dirinya sebagai wali kota di pemilihan berikutnya. Namun, Choi Do-ha akan mencalonkan dirinya untuk majelis nasional. Hal itu membuat Chang Ho melakukan rencananya, yaitu Chang Ho mengumpulkan siaran media dadakan yang isinya Chang Ho akan mencalonkan sebagai wali kota di pemilihan berikutnya tanpa dukungan partai atau independen, dan akan membongkar kejahatan Choi Do-ha selama menjabat jadi wali kota, seperti organisasi korup selama masa jabatan Choi Do-ha. Media dibuat kaget oleh pernyataan Chang Ho, yang dimana Choi Do-ha yang selama ini bersih dan bebas dari hal apapun, malah dikabarkan ada organisasi yang korup di masa jabatannya. Dan berita itu akan menjadi janggalan Choi Do-ha untuk memasuki dunia politik yang diinginkan oleh Ketua Kang. Chang Ho menyadari bahwa kemenangan pemilihan wali kota sangat dipengaruhi oleh forum NR. Jadi, Chang Ho meminta kepada Gong Ji-hoon untuk menghadiri jumpa media tersebut dan mengajak Gong Ji-hoon untuk bekerja sama, kerjasama yang saling menguntungkan. Yang dimana tujuannya sama-sama mengalahkan Choi Do-ha. Karena Chang Ho mengetahui bahwa Gong Ji-hoon dan Choi Do-ha tidak akur atau saling bermusuhan. Dan Gong Ji-hoon pun menyetujui kerjasama yang ditawarkan oleh Pak Chang Ho. Gong Ji-hoon membawa Chang Ho ke padepokan Ketua Kang.
di mana saat itu Choi Do-ha juga berada di sana. Tugas Gong Ji-hoon hanya mengantarkan saja. Setelah itu, Chang Ho sendiri yang akan berbicara dengan Ketua Kang dan meyakinkan bahwa Ketua Kang untuk memilih Chang Ho. Karena semakin mendekati Ketua Kang, maka akan lebih mudah menyelidiki rahasia Ketua Kang. Insiden wali kota yang diserang oleh seseorang ketika selesai berenang itu merupakan rencana balas dendam yang dilakukan oleh Park Yong-hap sendiri. Sehingga Son Tae, orang penting nomor 2 di organisasi Big Mouth, turun tangan karena Park Yong-hap tidak mengikuti perintah dari pimpinan Big Mouth saat ini, yaitu Park Chang Ho. Chang Ho melarang anggotanya membunuh Choi Do-ha karena itu akan mengganggu rencana Park Chang Ho, karena Park Chang Ho tidak sekedar balas dendam tapi akan mengungkap kebenaran isi makalah sesuai permintaan Noh Park. Apakah Chang Ho akan berhasil melakukan balas dendam dan mengungkap isi makalah Profesor Seo yang akan mengakibatkan forum NR hancur? Wah, jadi penasaran kan gimana sih kelanjutan dari episode tersebut? Dan ini adalah preview episode ke-14. Chang Ho akan mengungkap identitas Choi Do-ha kepada Ketua Kang, dan Choi Do-ha memberikan penawaran kerjasama kepada Park Yong-hap. Dan Chang Ho terlihat sedang menyusun rencana. Namun akhirnya Chang Ho terikat di kursi dan ditembak oleh Park Yong-hap. Choi Do-ha yang mengetahui hal tersebut pun tertawa bahagia. Sedangkan Mi-ho mendatangi Choi Do-ha sambil menangis dan marah serta mengatakan, "Aku akan membunuhmu." Lantas, siapakah yang akan meneruskan tujuan organisasi Big Mouth jika Chang Ho tewas dalam tembakan Park Yong-hap?